A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan melakukan kunjungan ke Gereja Katedral. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya ada Ridho Kurniawan. Saya Asnawarda Zaira. Saya Laras Widianti. Saya Muhammad Farhan. Oke, silakan disimak guys. Gereja Katedral adalah ikon dari kota Jakarta. Gereja Katedral sendiri berada di Jalan Katedral nomor 7B, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Setiap menjelang Natal, gereja ini selalu menjadi sorotan keindahan bangunan yang bernuansa Eropa dan sejarahnya menjadi daya tarik utama. Gereja Katedral merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat Pastor Nelissen sebagai prefek apostolik Hindia Belanda pada tahun 1807. Saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara, termasuk di Jakarta. Tahun 1808, Pastor Nelissen bernama Pastor Peresin tiba di Batavia, Pelabuhan Pasar Ikan. Mereka kemudian bertemu dengan Dr. Visiha Asmus untuk membicarakan pendirian gereja Katolik di Batavia. Di tahun yang sama, Pastor Nelissen mendapat pinjaman sebuah rumah bambu yang berlokasi di pojok barat daya Bufrit. Sekarang menjadi gedung Departemen Agama untuk digunakan sebagai gereja dan menggunakan rumah tinggal perwira sebagai rumah pastoral. Semua bangunan tersebut dipinjamkan dari pemerintah. Setahun kemudian, umat Katolik mendapat hibah sebidang tanah dengan berlokasi di sebelah barat Laut Lapangan Banteng dekat pintu air sebagai pengganti rumah bambu. Namun, karena ketiadaan dana, bangunan gereja yang sudah direncanakan urung dilaksanakan. Pihak gereja pun memohon pada pemerintah Batavia untuk memberikan sebuah bangunan kecil yang ada berlokasi di Jalan Kenanga di kawasan Senen untuk dijadikan gereja Katolik. Bangunan tersebut milik Gubernur Men yang sudah dibangun sejak 1770 oleh Cornelis Kensigen di bawah penanganan Gubernur Verdepara. Bangunan Gubernur Men yang mempunyai luas sekitar 8x23 meter persegi ini juga sempat menjadi gereja bagi umat Protestan berbahasa Melayu dan Belanda di Batavia. Setelah dilakukan renovasi di berbagai bagiannya, bangunan ini kemudian dijadikan gereja Katolik dan mampu menampung hingga 200 jemaat. Pastor Nelissen sendiri yang kemudian memberkati bangunan gereja tersebut dengan Santo Ludovicus sebagai pelindungnya. Berdirinya gereja Katolik ini tidak berlangsung lama. Pada 1826 terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan banyak bangunan di kawasan Senen. Bangunan pastoral ikut menjadi korban, namun bangunan gereja tidak ikut terbakar meski mengalami kerusakan di beberapa bagiannya. Pasca kebakaran, bangunan gereja yang rusak tidak direnovasi, mengingat tanah tersebut bukanlah tanah milik gereja. Setelah tragedi yang memilukan tersebut, umat Katolik akhirnya memperoleh tempat yang baru untuk dijadikan gereja. Tempat tersebut adalah rumah dinas para gubernur jenderal yang telah kosong. Atas perantara Komisaris Jenderal Dubus de Gisignes, umat Katolik diberi bangunan beserta tanah yang seluas 34 x 15 meter persegi. Dengan beberapa persetujuan, isi persetujuan tersebut adalah antara lain, pihak gereja diberikan bangunan beserta tanahnya dengan membayar 20.000 gulden. Kemudian pihak gereja berhak memperoleh 10.000 gulden untuk memperbaiki gereja. Selain itu, pihak gereja juga diberi pinjaman uang senilai 8 gulden yang harus dilunasi dalam waktu jangka setahun. Cobaan ternyata tidak hanya sampai di situ. Bangunan gereja Katedral sempat ambruk pada 1890, 3 hari setelah gereja merayakan Paskah. 1 tahun setelah itu, bangunan gereja direnovasi dalam 2 tahap dan selesai pengerjaannya dalam waktu kurun 10 tahun setelah sempat terhambat pembangunannya. Ini bangunan gereja yang berlokasi di Jalan Katedral, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ini sejak 1993 dinaikkan statusnya menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Secara umum, bangunan gereja katedral berciri Eropa dengan gaya neogotik. Dibangun oleh arsitek bernama IRMJ Hulswit, bangunan gereja katedral dilengkapi dengan pintu yang menjulang tinggi dan banyak jendela. Jendela-jendela tersebut dihiasi dengan lukisan yang menjelaskan tentang peristiwa jalan salib yang pernah dialami oleh Yesus Kristus. Tepat di bawah lukisan tersebut, di bagian kanan dan kiri gereja terdapat bilik-bilik yang digunakan sebagai tempat untuk pengakuan dosa. Sementara di bagian depan terdapat altar suci pemberian dari Komisaris Jenderal Dubus de Gisignes. Meski sudah berumur tua, meja altar tersebut masih digunakan sebagai altar utama dalam berbagai misa. Gereja Katedral merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Di dalamnya terdapat
perpustakaan dan museum yang menjelaskan sejarah penyebaran ajaran Katolik di tanah Jakarta. Selain itu, lokasi gereja katedral yang berseberangan dengan Masjid Istiqlal menandakan sejak dahulu manusia Indonesia telah hidup dalam rasa toleransi dan kebersamaan yang sangat tinggi. Selain gereja katedral, di sebelah kanan terdapat patung Yesus yang sedang berbaring. Patung itu disebut dengan nama patung Yesus Tunawisma. Patung ini sebagai penanda dari berbagai ikon tahun keadilan, di mana di tahun kelima dimulai sejak tahun 2016, Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2020 mengambil tema Amalkan Pancasila, Kita Adil, Bangsa Sejahtera. Museum Katedral yang berada persis di belakang gereja katedral menyimpan ratusan koleksi yang menjadi saksi masuknya agama Katolik ke tanah air. Diresmikan sejak 28 April 1991 hingga kini, museum itu terbuka bagi siapa saja yang ingin mengunjunginya, baik umat Katolik maupun agama lain. Secara keseluruhan, museum yang terdiri dari 2 lantai ini dibagi dalam 9 ruang atau zona, guna mempermudah alur kunjungan. Zona pertama yakni zona ruang penerima, berisi penjelasan seputar sosok Pastor Rudolphus Kuris sebagai pendiri Museum Katedral, sekaligus kepala paroki pertama Gereja Katedral Jakarta. Zona kedua ialah zona panorama sejarah. Pengunjung bisa menonton tayangan singkat berdurasi 11 menit seputar kisah pendirian Gereja Katolik serta bagaimana agama Katolik dibawa masuk para misionaris ke Indonesia sampai ke masa keuskupan saat ini. Ada pula zona gereja bawah tanah yang mengisahkan masa sebelum ada gembala atau pemimpin jemaat, sehingga ibadah dilakukan sembunyi-sembunyi dari VOC yang berkuasa saat itu. Dijelaskan bahwa perusahaan dagang Belanda ini membawa agama Protestan dan menekan penyebaran agama Katolik serta melarang adanya kegiatan ibadah umat Katolik di seluruh daerah kekuasaannya. Pengunjung akan memasuki zona prefektorat, vikariat, dan episkopat. Terdapat foto para pemimpin dari ketiga periode tersebut dengan sekilas latar belakang kehidupan masing-masing tokoh. Lalu ada zona koleksi katedral yang menceritakan khusus pendirian Gereja Katedral Jakarta pada 121 tahun yang lalu, mulai dari sejarahnya, buku baptis pertama para umat, hingga buku pemberkatan pernikahan pertama. Naik ke lantai 2, pengunjung akan menemukan ruang zona masa lalu dalam pustaka yang memamerkan koleksi buku-buku tua dan benda seputar paduan suara tertua di Katedral Jakarta. Paduan suara Cecilia namanya. Mereka bernyanyi saat pemberkatan Katedral Jakarta pada tanggal 21 April 1901, kemudian memasuki ruang zona kemartiran. Ini cukup menarik, sebab pengunjung bisa melihat beragam benda suci atau relikwi peninggalan orang-orang suci yang mati martir atau orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Ada yang dalam bentuk potongan tulang sebagai relikwi tingkat 1, kemudian ada pula dari potongan benda-benda yang sering dikenakan para tokoh suci. Ini yang disebut relikwi tingkat 2, ditaruh dalam liontin. Ruang berikutnya dinamakan zona kunjungan. Pada zona ini, tampak beberapa benda kenang-kenangan dari 2 orang paus yang dulunya pernah berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta. Bahkan, kata Susi, ada pula surat kaleng yang berisi ancaman terhadap keselamatan jiwa Paus Yohanes Paulus II saat kunjungannya ke Indonesia tahun 1989, seperti surat dari teroris. Berikutnya ialah ruang zona liturgi, yang memperlihatkan benda-benda peninggalan seperti jubah, baju uskup orang Indonesia pertama, dan lain sebagainya. Selain di dalam gereja, para jamaah juga bisa beribadah di halaman gereja, persis di kanan museum. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Ibu Lili. Oke, Bu Lili. Bu Lili sini sebagai apa ya, Bu? Sebagai staf museum. Staf museum. Oke, sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama itu, saya ingin tahu kalau kegiatan gereja ini tuh selain ibadah pada hari Minggu itu ada apa aja ya, Bu, kegiatannya kalau boleh tahu? Kegiatannya ya ada apa tadi? Kegiatan selain hari Minggu itu, ibadah pada hari Minggu itu kira-kira ada apa aja, Bu?
ada ya kayak anak-anak belajar agama Katolik gitu, terus ada mudikanya, mungkin ada kegiatan, saya kurang tahu ya kalau kegiatan gitu-gitunya. Oke. Kan tadi saya udah lihat ya Bu barang-barang peninggalannya. Nah itu sekiranya itu barang peninggalan itu asli atau duplikat ya Bu beberapa? Semuanya asli, ya, Semuanya asli. tidak ada yang duplikat. Oke. Pertanyaan terakhir, tempat ini tuh ngalamin lonjakan pengunjung itu pada saat event atau peristiwa apa ya Bu? Biasanya sih pada saat hari Natal dan Paskah itu banyak. Itu paling banyak ya? Paling banyak. Sekali ibadah satu kali ibadah itu bisa sekitar 45.000 orang. Wah, oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Selamat siang.